Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Dimanapun Anda berada, mari kita akan siapkan hati untuk memuliakan nama Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini. Mari sebelum kita mulai ibadah, kita akan berdoa biar Tuhan akan memimpin dan memberkati kita semua. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kalau pada hari ini Engkau kembali memberikan waktu, kesempatan buat kami bersama-sama beribadah. Kami boleh memuji nama-Mu, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami mengundang hadirat-Mu Tuhan, menjamah, menyembuhkan, memulihkan kami, sehingga kami boleh merasakan berkat Tuhan yang baru pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan menyerahkan ibadah pagi ini ke dalam pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memuliakan nama Tuhan dan memberikan pujian yang terbaik bagi Dia. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna. Umatnya bersujud mendengar suaranya. Saat Allahku nyanyikan besar, Allahku selamanya besar dan ajaib. Pun bersuka, Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna. Umatnya bersujud mendengar suaranya.
layak kami puji, Engkau layak kami tinggikan Tuhan, karena perbuatan-Mu yang dahsyat. Terima kasih. Kami siap memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin sepanjang minggu ini Bapak Ibu Saudara mengalami banyak hal, baik itu suka maupun duka. Tetapi percayalah, bersama Tuhan kita bisa menjalani semua dengan kemenangan lepas Tuhan. beserta dengan anak-anaknya. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut menghadapi apapun, karena penyertaan Tuhan sempurna bagi kita semua. Amin.
jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Amin. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau sekali-kali tidak pernah membiarkan kami. Engkau sekali-kali tidak akan meninggalkan kami. Buat kami tetap beriman dan percaya bahwa penyertaan-Mu sempurna. Sekarang Tuhan, berbicaralah melalui kebenaran firman-Mu, supaya kami semakin mengerti segala rencana-Mu indah dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu dan urapi kami sekaliannya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi saudara-saudara, biarlah saudara tetap semangat di dalam Tuhan. Dan mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul dari keluhan kepada kemenangan, dari komplain kepada victorious life.
Kita akan belajar dari Habakuk. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan yang baik, biarlah Tuhan di dalam masa-masa yang sulit, dalam masa-masa yang tidak menentu, kami mau belajar firman-Mu, menolong kami Tuhan melalui firman-Mu, agar kami Tuhan boleh mengarahkan pandangan kami ke surga, mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan, sehingga kami memiliki kehidupan yang berkemenangan. Tolong kami untuk mendengarkan firman-Mu, dan biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu ini, supaya firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, belajar dari Habakuk. Melatar belakangi firman Tuhan ini, saya menceritakan sedikit bagaimana kerajaan Israel dalam zaman Salomo, oleh karena dosa dan kesalahan Salomo, akhirnya Tuhan memutuskan untuk memecah kerajaan Israel menjadi dua bagian, yaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan. Dan seperti dituliskan di dalam Alkitab, kerajaan utara disebut sebagai kerajaan Israel, dan kerajaan selatan disebut sebagai kerajaan Yehuda. Raja-raja di utara, raja-raja Israel, banyak sekali di antara mereka adalah raja-raja yang jahat. Hampir seluruhnya mereka adalah raja-raja yang tidak takut akan Tuhan, sehingga akhirnya pada tahun 722 sebelum Masehi, Tuhan mengizinkan kerajaan Asyur untuk menawan, untuk membawa orang-orang Israel di bagian utara tertawan, dan mereka dicerai-beraikan, mereka di diaspora, mereka dipisah-pisahkan, ditempatkan di bangsa-bangsa yang lain, dan ini adalah kerajaan Israel. Kemudian bagaimana dengan kerajaan selatan? Raja-raja Yehuda juga tidak belajar dari kesalahan raja utara, sehingga di antara raja-raja Yehuda yang adalah keturunan Raja Daud, mereka ada juga raja-raja yang jahat. Dan akhirnya Tuhan memutuskan untuk mengizinkan mereka mengalami penghukuman, yaitu ditawan ke Babel. Pada tahun 586 sebelum Masehi, Yerusalem dihancurkan di bawah pemerintahan Nebukadnezar di Babilonia. Akhirnya Yehuda tertawan, dibawa ke Babel. Saudara, kalau kita melihat di dalam kisah ini, sebelum peristiwa ini terjadi, beberapa tahun sebelumnya ada seorang raja yang baik, raja yang berjuang, raja yang melakukan perombakan, melakukan pembaharuan yang dikenal, yaitu Raja Yosia. Tetapi setelah Raja Yosia, ada raja-raja penggantinya, yaitu Yoahas, Yoyakim, dan yang terakhir adalah Sedekia. Di antara raja-raja ini semuanya jahat. Dan di dalam masa-masa inilah diperkirakan Habakuk bernubuat. Dan kemungkinan besar ada yang mengatakan itu sekitar pemerintahan Raja Yoyakim. Dan pada waktu keadaan pemerintahan raja-raja yang jahat ini, Habakuk ini menyampaikan nubuatannya. Nah, kita mempelajari siapa sih sebenarnya Habakuk ini. Nama dari Habakuk ini artinya memeluk atau bergumul. Beberapa teolog memberikan julukan kepada Habakuk, bahwa Habakuk adalah nabi yang ragu. Kalau di dalam perjanjian barunya itu diberikan julukan kepada Thomas, dan Habakuk diberikan julukan di dalam perjanjian lama sebagai nabi yang ragu. Dan juga lebih terkenal lagi disebut nabi yang bingung, tidak dapat memahami bagaimana cara Allah bekerja. Tetapi ini yang lebih positif. Habakuk adalah nabi yang jujur. Dia tidak mengatakan bahwa dia mengerti kalau memang dia tidak mengerti. Nah, kita melihat juga judul-judul dari kitab Habakuk ini. Seorang yang bernama Warren Wiersbe, dia memberikan judul bukunya tentang Habakuk, From Worry to Worship.
dari kekhawatiran kepada penyembahan. Dan juga Dr. Martin Lloyd mengatakan, memberikan judul kepada buku Habakuknya, yaitu From Fear to Faith, dari ketakutan kepada iman. Saudara, Habakuk mengawali kitabnya memang dengan kekhawatiran akan dunia di sekitar dia. Dan Tuhan sepertinya tidak peduli, tetapi dia mengakhirinya dengan memuji Tuhan. Nah, saudara, kita melihat bagaimana Habakuk yang mengeluh ini sampai mengalami kemenangan. Di dalam patsalnya yang pertama dimulai dengan Habakuk yang mengeluh. Ayatnya yang kedua, berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Sepertinya Allah tidak mendengarkan doanya. Tidak ada perubahan. Pemerintahan waktu itu, raja-raja Israel, saya katakan sebelum pembuangan, setelah Raja Yosia, itu adalah raja-raja yang jahat. Kita nanti melihat bagaimana Habakuk prihatin dengan keadaan moral bangsanya. Di dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat, dengan cepat saya sebutkan bagaimana Habakuk prihatin. Apa yang dilihat oleh Habakuk? Kejahatan, kelaliman, aniaya dan kekerasan, perbantahan dan pertikaian, hukum kehilangan kekuatannya, tidak pernah muncul lagi keadilan, orang fasik mengepung orang benar, keadilan muncul terbalik. Dan Habakuk merasa tersesat karena Allah membiarkan begitu saja. Allah sepertinya tidak menjawab doanya. Habakuk menginginkan keadaan atau situasinya diubahkan. Sama dengan doa-doa kita. Saat kita merasa tidak berdaya, saat kita merasa segala sesuatu situasi yang tidak menyenangkan, kita fokus kepada situasi itu. Kita ingin situasi itu dirubahkan. Dan kita melihat di dalam ayat-ayat berikutnya, Tuhan memberikan jawaban kepada Habakuk. Tetapi yang lebih mengerikan, jawaban itu tidak sesuai dengan keinginan Habakuk. Dikatakan di dalam ayat ke-6 sampai ayat ke-8, Tuhan akan membangkitkan orang Kasdin, yaitu orang Babil, saudara. Dan Tuhan mengatakan dalam ayat 9 sampai ayat 11 bahwa mereka akan ditawan. Habakuk semakin bingung, saudara, semakin tidak mengerti. Tetapi seperti di dalam Yesaya 55 ayat 8 dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Habakuk meresponi. Habakuk merasa bagaimana mungkin Tuhan memakai bangsa yang lebih jahat untuk menghukum umatnya. Lebih mengeluh lagi. Kita kalau melihat bagaimana, saudara, dengan situasi yang ada saat ini, dengan adanya masa pandemik, dengan COVID-19 yang saat ini terus sepertinya berjalan di muka bumi ini, spreading, ya, terus menularkan dan menularkan. Saudara, dan kita melihat kenyataan-kenyataan yang lebih membingungkan lagi. Tokoh-tokoh agama, pendeta-pendeta bahkan merasa bahwa mereka pasti hidup dalam perlindungan Tuhan, pasti Tuhan melindungi. Dan akhirnya mereka lupa protokol-protokol yang disediakan oleh pemerintah. Mereka lalai sehingga akhirnya ada beberapa pendeta yang juga mengalami COVID-19, bahkan sampai mati. Saudara bingung. Kita melihat keadaan-keadaan yang membingungkan. Habakuk juga bingung, saudara. Tetapi ini yang saya mau kita belajar dari Habakuk. Kita tidak mengerti dengan situasi yang ada. Jangan merumuskan apa-apa kalau kita tidak mengerti. Kita melihat bagaimana Habakuk berubah fokus. Di dalam pasalnya yang kedua, Habakuk datang kepada Tuhan. Ayat yang pertama dari pasal yang kedua, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Dia bergeser, saudara,
Dari komplain, mengeluh. Kemudian dia membuat keputusan, dia mau datang kepada Tuhan dan menantikan. Kali ini tidak memaksa, tetapi dia mau mengizinkan Tuhan yang berfirman. Dan Habakuk mendengarkan firman Tuhan. Dikatakan di dalam ayatnya yang kedua, lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Saudara, di dalam ayat yang ke-20 bagaimana diakhiri pasal yang kedua ini dituliskan, tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Tuhan mau untuk kita menghampiri, datang, berdiam diri, dan mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Bukan apa yang kita komplain, bukan apa yang kita keluhkan. Dan Tuhan berfirman kepada Habakuk di dalam ayatnya yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat dari pasal yang kedua ini. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu hidup oleh percayanya. Saudara, kalau saya boleh ringkaskan dari dua ayat pasal yang kedua ayat 3 dan ayat yang keempat tadi, Allah bekerja dalam waktunya. Nantikanlah dia, jangan sombong. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Tetap percaya sekalipun tidak mengerti. Tetap percaya sekalipun tidak melihat. Tetap percaya memampukan kita untuk bisa mengalami istirahat, rest, have a good rest di dalam dunia yang bergelora ini, dunia yang mengalami pandemik ini. Biarlah kita mengarahkan, menantikan Tuhan, percaya kepada Tuhan, sekalipun kita tidak mengerti, mendengarkan firman-Nya dan menerimanya. Kemudian saudara, bagaimana setelah Habakuk mengalihkan fokusnya kepada Tuhan, menantikan Tuhan, mendengarkan firman-Nya, Habakuk mengalami kemenangan. Di dalam pasalnya yang ketiga, saudara, Habakuk mengalami kemenangan. Habakuk mengambil keputusan untuk mengambil 3 langkah ini. Yang pertama, dia mau mengingatkan dirinya tentang karya Allah di dalam sejarah. Itu dituliskan dalam ayat 3-15. Yang kedua, Habakuk mengingat bahwa tujuan Allah di dalam hidup ini adalah keselamatan umatnya. Dan yang ketiga, Allah memberikan kekuatan kepadanya. Saudara, Habakuk mengingat tentang apa yang telah Allah lakukan di dalam sejarah. Mengingat perbuatan Allah akan membuat iman pengharapan kita bangkit kembali. Kalau saudara ada di dalam permasalahan, saudara ingatkan apa yang Tuhan lakukan bagi umatnya. Apa yang Tuhan lakukan, kita membaca perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam firman-Nya. Ingatkan dirimu di masa lalu bagaimana Tuhan menolong engkau. Dan itu akan membuat iman pengharapan kita bangkit kembali. Kemudian yang kedua, ingat saudara bahwa tujuan Allah bukanlah kenikmatan hidup di dunia ini. Bukannya kenyamanan, tetapi keselamatan kita. Keselamatan umatnya. Di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau meremukan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Saudara, Tuhan memiliki tujuan untuk menyelamatkan umatnya. Saudara tahu bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dikatakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Itu karena kasih-Nya yang besar. Allah mengirimkan, memberikan anaknya yang tunggal.
Supaya apa saudara? Supaya kita yang percaya tidak mengalami binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Dan di dalam ayat yang ke-17, karena tujuannya adalah untuk menyelamatkan. Saudara ingat bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Bangkit saudara, mengalami kemenangan. Dan yang ketiga saudara, di dalam masa-masa kita ada, kita tetap memiliki kekuatan Tuhan. Saudara, di dalam ayatnya yang ke-19, di akhir daripada pasal 3 ini, saya angkat dulu ayat ini, dikatakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara, mempelajari kehidupan rusa yang sering dipakai oleh Daud, juga dipakai bagaimana kekuatan kaki rusa. Saudara, rusa dapat melompat begitu tinggi. Lompatannya setinggi 4,5 sampai 5 meter, bahkan ada yang sampai 5 meter, saudara. Dan kakinya itu firm, saudara, kuat, tidak mudah terpeleset. Dan dia suka melompat di atas bukit-bukit, naik ke gunung, saudara. Dan dia mengalami kekuatan itu yang disupport dengan kemampuannya untuk melompat. Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diberikan kekuatan. Apalagi di dalam firman Tuhan juga dikatakan bahwa waktu kita menantikan Tuhan, kita diberikan kekuatan yang baru. Kita dimampukan untuk menghadapi segala persoalan apapun. Masa pandemik, kehidupan yang disebut new normal. Saudara, kita beradaptasi, kita tidak dibiarkan oleh Tuhan, tetapi kita diberikan kekuatan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang mengalami perubahan-perubahan, baik di dalam pekerjaan apapun, saudara ingat bahwa Tuhan ada dan memberikan kekuatan kepada saudara. Kemudian saudara, kita melihat inilah pernyataan kemenangan yang dikatakan oleh Habakuk. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara, kata yang dituliskan di dalam ayat 18 bahwa sekalipun tidak ada lagi sumber-sumber apapun yang menyebabkan manusia bisa hidup. Saudara, yang terakhir adalah bagaimana Habakuk menyatakan imannya. Di dalam ayat yang ke-17 sampai dengan ayat 19 dituliskan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara, kata yang dituliskan di dalam ayat 18, bersorak-sorai itu menunjukkan suatu lompatan, jump and down, jump up and down maksud saya, melompat-lompat. Dan kata beria-ria itu orang kalau saking senangnya, terlalu senang, itu berputar-putar seperti orang yang menari-nari, dan diibaratkan seperti orang yang menyaksikan sebuah pertandingan dan jagonya menang, saudara. Dan orang-orang yang seperti itu menunjukkan ekspresi yang luar biasa, bukan hanya sekedar senyum, bukan hanya begitu, tetapi benar-benar melompat, berputar-putar, dan bersukacita dalam keadaan tidak ada apa-apa, dalam keadaan semuanya gagal. Saudara, akhirnya Yerusalem dihancurkan. Akhirnya orang-orang Yehuda ditawan ke Babel. Dan keadaan seperti ini dikatakan oleh Tuhan kepada Habakuk. Tentunya Habakuk takut. Tentunya Habakuk merasa
stres, depresi. Bagaimana dengan akhir dari kepada kehidupan bangsanya? Tetapi oleh karena Habakuk memutuskan untuk fokus kepada Tuhan, dan fokus ini menghasilkan keputusan Habakuk untuk mengingat Allah di dalam sejarah, untuk dia boleh melihat bahwa tujuan Allah adalah keselamatan, dan juga dia mengingat bahwa Tuhan ada dan memberikan kekuatan. Saudara mungkin pernah mendengar lagu ini beberapa tahun yang lalu, mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu. Lagu ini mengatakan, walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada, namun aku kan selalu setia, karena Yesus tetap setia. Lagu ini merupakan hasil pergumulan dari seorang nabi yang bernama Habakuk. Saya tidak tahu pengarang lagu ini, apakah pengarang lagu ini memiliki pergumulan. Tetapi yang saya tahu, lagu ini bukan hanya sekedar lagu, tetapi kata-kata di dalam lagu ini diambil dari Habakuk pasal 3 ayat 17. Dan itu adalah hasil dari sebuah pergumulan, dari keluhan menuju kepada kemenangan. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau menolong kami. Kami saat ini di dalam keadaan yang begitu lelah. Banyak di antara kami yang merasakan perubahan yang tidak nyaman di dalam hidup ini. Banyak orang di luar sana juga mengalami kekurangan. Tidak ada lagi pekerjaan, tidak ada lagi pangan. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dibiarkan. Tuhan akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Dan marilah kita bersama-sama tetap hidup dan berfokus kepada Tuhan. Mengingat akan kebaikan dan kesetiaan Tuhan di masa lalu. Mengalami kekuatan Tuhan di masa-masa saat ini. Dan tetap mengarah kepada tujuan Allah, yaitu keselamatan jiwa kita. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Shalom jemaat GPPK Graha Karismata yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memberi dan mendengarkan pengumuman, kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Ernawati Sid yang telah memberikan firman Tuhan. Saya pun percaya jemaat diberkati dan diperkuat imannya untuk selalu percaya akan penyertaan Tuhan. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu, kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Sekarang saatnya kami ingin memberikan persembahan, kiranya apa yang Kau sudah berikan ini Tuhan untuk pekerjaan nama-Mu saja Tuhan. Kami percaya kami ini memberi bukan untuk diberkati, namun kami sudah diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pengumuman yang pertama, kami ingatkan jemaat untuk aktif terlibat dalam komsel dan pemuritan pada hari dan jam yang telah disepakati bersama. Selanjutnya, minggu depan kita tetap beribadah dalam sistem online pada hari Minggu jam 8 pagi di YouTube GPPK Graha Karismata Semarang. Dan kita terus berdoa untuk Kota Semarang dalam menangani pandemi COVID-19, karena kami rindu juga beribadah bersama-sama dengan jemaat. Untuk jemaat yang ingin didoakan, memberi kesaksian, dan ingin terlibat dalam pelayanan, bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi
YouTube video ini. Akhir kata, selamat berhari Minggu, tetap patuhi protokol kesehatan, dan menjadi terang bagi sekitar Anda. God bless you. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kami percaya Bapak Ibu sekalian sudah diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Biarlah Tuhan akan terus memberikan kekuatan iman untuk kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang menjadi kekuatan dan mengingatkan kepada kami semua bahwa Engkau tidak pernah melupakan kami. Engkau selalu peduli dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, tambahkan iman kami. Tambahkan kami hati yang penuh ucapan syukur, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Sekarang kami mau akhiri ibadah pada pagi ini. Kiranya kuasa-Mu, penyertaan-Mu akan bersama-sama dengan kami sepanjang minggu ke depan. Dan kami akan melihat kemenangan lepas kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Sekarang marilah kita akan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Penyertaan Tuhan dengan kasih Allah dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali menjemput orang salehnya di awan-awan mulia. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.